Di dalam Islam, Yesus adalah sosok yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam, keponakan dari Nabi Zakaria. Keduanya adalah sosok yang sama. Tentu seorang nabi mustahil untuk mengajarkan akidah bahwa Tuhan atau Allah itu memiliki bentuk atau Tuhan memiliki anak. Tentu itu hal yang mustahil. Dan jika dilihat dari sudut pandang yang lain, jika Tuhan adalah maha perkasa, maka ketika Yesus menciptakan sebuah batu besar dan dia tidak bisa mengangkatnya, maka lunturlah sifat maha perkasa yang seharusnya ada pada sifat-sifat Tuhan. Dan ini menjadi paradoks. Kalau Tuhan maha perkasa, maka kenapa dia tidak bisa mengangkat sebuah batu? Kira-kira seperti itu logikanya. Para ulama dan ahli sejarah muslim mendapatkan bagian hal yang rancu dari ajaran Paulus ini. Kalau apa yang telah diajarkan oleh Paulus sangat jauh dari apa yang telah diajarkan Yesus kepada 12 orang muridnya. Yang di Islam, murid-murid Yesus ini dikenal dengan nama Hawariyun atau Hawariyin, yang memiliki arti putih bersih. Makanya mereka bersih dari dosa, dan ke-12 orang ini merupakan sahabat setia dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan persahabatan yang sangat tulus. Menurut para ulama barat, ada 7 macam ajaran Paulus yang menyalahi ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, tetapi tetap dipegang teguh dalam agama Masehi atau Nasrani. Yang pertama, Nabi Isa selalu mementingkan dalam khutbah-khutbahnya akan kedatangannya kerajaan Allah yang akan datang. Sedangkan ajaran Paulus dititik beratkan pada kedatangan kembali Nabi Isa itu sendiri, sehingga timbul adanya ajaran mesianisme akan datangnya Mesias. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membicarakan tentang adanya dosa warisan, sedangkan Paulus telah mengajarkan kepada orang-orang bahwa ada yang namanya dosa warisan. Nomor 3, Nabi Isa mengajarkan tentang pengampunan dari Tuhan atas dasar penyesalan dan tobat sungguh-sungguh dari hambanya pada perkataan dan perbuatan manusia, serta atas dasar pengampunan Tuhan pada penyalipan dari Nabi Isa alaihissalam. Nomor 4, Nabi Isa alaihissalam tetap mengakui hukum Taurat berlaku bagi para pengikut-pengikutnya. Sedangkan Paulus, hukum Taurat telah diganti dengan iman pada penyalipan Yesus untuk menebus dosa manusia. Syariat Taurat itu tidak berlaku lagi dengan penebusan Isa. Lalu yang kelima, Nabi Isa alaihissalam hanya mengajarkan Injil dalam lingkungan Yahudi, sedangkan Paulus, Injil diajarkan pula kepada orang-orang kafir di luar Yahudi. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam mewajibkan pengikutnya meneruskan hukum Ibrahim tentang bersunat, sedangkan Paulus tidak mewajibkan bersunat. Yang terakhir, yang ketujuh, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menyangkal dan menolak dirinya dipertuhankan di samping Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Paulus mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan menganggap dirinya sendiri sebagai penjelmaan Kristus. Ketujuh perbedaan inilah yang bisa menjadi bukti bahwa agama Nasrani yang ada sekarang bukanlah agama yang murni dari Nabi Isa alaihissalam, karena sudah dimasuki oleh ajaran-ajaran dari Paulus yang sangat bertentangan dengan ajaran Masehi Nabi Isa. Perbedaan ajaran Paulus dengan Nabi Isa ini memang perlu kita ketahui sebagai umat Islam, karena agama Nasrani atau Kristen yang ada sekarang ini bukanlah agama yang dibawa dan disebarluaskan oleh Nabi Isa alaihissalam dan ke-12 murid-muridnya yang setia, melainkan agama Paulus yang ajarannya bersumber dari surat-suratnya, bukan bersumber dari ilahi, tapi lahir dari nafsu manusia. Bagaimana pendapat kalian? Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.